Dalam film ini diceritakan bahwa Ajin adalah makhluk jenis baru yang tidak bisa mati. Walau menerima serangan sebanyak apapun, dia hanya akan mati sementara lalu beregenerasi dan hidup kembali. Dikisahkan bahwa Ajin ditemukan sekitar 26 tahun yang lalu di Afrika. Dan saat ini telah ditemukan 46 Ajin di seluruh dunia. Hal ini membuat pemerintah Jepang membentuk komite penanganan Ajin yang diketuai oleh Tosaki dan terus melakukan penelitian untuk mengungkap misteri yang ada. Nah, ini adalah Nagai, seorang Ajin yang ditemukan sekitar 2 hari yang lalu. Nagai juga baru mengetahui bahwa dirinya adalah Ajin setelah dirinya mati tertabrak bus. Tetapi tiba-tiba tubuhnya beregenerasi lalu hidup kembali. Karena disaksikan banyak orang saat beregenerasi, Nagai pun jadi viral. Dan ironisnya ia ditangkap dan dijadikan objek penelitian oleh Tosaki dan pemerintah Jepang. Tubuhnya dipotong satu persatu hingga beregenerasi. Setelah beregenerasi maka dipotong lagi. Hal ini terus-menerus dilakukan secara berulang hingga pada suatu hari datanglah 2 orang bernama Sato dan Tanaka. Sato dan Tanaka juga merupakan seorang Ajin. Mereka datang untuk menyelamatkan Nagai. Saat berhasil menyelamatkan Nagai, Sato menyuruhnya untuk membalas dendam dengan menembak orang-orang yang telah memotong-motong tubuhnya. Tapi karena terlalu baik, Nagai tidak bisa melakukannya. Sato lalu menembak salah satu dari mereka untuk menunjukkannya pada Nagai. Saat bersiap menembak yang satunya lagi, tiba-tiba Nagai menghentikan Sato dengan cara menembaknya. Nagai mengira tidak akan jadi masalah jika ia menembak Sato karena dia adalah seorang Ajin. Namun Sato tidak sependapat dengannya sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini kemudian membuat mereka bertarung. Di tengah pertarungan tiba-tiba muncul makhluk hitam dari tubuh Sato. Hal ini membuat Nagai ketakutan. Saat makhluk hitam itu bergerak untuk menyerang Nagai, tiba-tiba sosok makhluk hitam yang sama juga muncul dari tubuhnya. Kedua hantu hitam itu kemudian bertarung. Singkat cerita, secara tidak sengaja Nagai dan hantunya menang melawan Sato sehingga ia dapat kabur dan melarikan diri. Sato kemudian mengungkap perlakuan tak manusiawi pemerintah Jepang terhadap Ajin di depan para reporter. Sekaligus meminta pemerintah menyediakan wilayah khusus untuk Ajin. Apa yang diungkapkan Sato tersebut kemudian menjadi trending di pemberitaan media sehingga membuat Tosaki sangat geram. Sementara itu Nagai yang lontang-lantung di jalanan ditolong oleh seorang nenek tua. Dan untuk sementara menetap di rumah nenek itu. Di tempat lain, asisten Tosaki datang menemui adik Nagai yang bernama Eriko yang sedang berada di rumah sakit untuk menanyakan keberadaan Nagai. Saat sedang berbincang, tiba-tiba asisten Tosaki melayang di udara dengan perut berdarah. Ternyata itu adalah ulah hantu hitam milik Tanaka. Tanaka berniat mengganggu adik Nagai untuk memancing agar Nagai keluar dari persembunyiannya. Tetapi tiba-tiba asisten Tosaki beregenerasi. Ternyata dia juga adalah Ajin. Asisten Tosaki juga mengeluarkan hantu hitamnya yang bernama Kuro untuk melawan hantu hitam Tanaka. Pertarungan mereka terhenti karena banyak orang yang datang untuk membantu Eriko dan asisten Tosaki yang sudah terlihat lemah. Setelah semua berlalu, Eriko mendapat surat di kamarnya yang ternyata adalah dari Nagai. Mereka kemudian bertemu secara diam-diam dan Nagai memanggil Eriko untuk ikut ke rumah nenek tua tersebut. Di sisi lain, Sato melakukan siaran langsung yang ditonton oleh banyak orang termasuk Tosaki. Sato menyinggung tentang permintaannya untuk diberikan wilayah khusus Ajin yang tidak direspon oleh pemerintah. Sato memberitahu bahwa esok hari Ajin akan menunjukkan kekuatannya dengan menyerang Kementerian Kesehatan Jepang. Sato juga mengajak para Ajin lainnya yang belum teridentifikasi untuk bergabung dengannya. Keesokan harinya terlihat Nagai sedang berlatih bersama hantu hitamnya.
Sementara itu, tim kepolisian serta para awak media memenuhi sekitar gedung Kementerian Kesehatan Jepang. Mereka menunggu serangan yang dijanjikan oleh Sato. Hingga waktu menunjukkan jam 3 sore belum ada tanda-tanda serangan dari Sato. Bahkan beberapa orang tidak percaya bahwa Ajin bisa menyerang gedung yang sudah dijaga ketat itu. Tapi tiba-tiba sebuah pesawat terbang muncul dan menabrak gedung itu. Ternyata itu adalah ulah Sato. Di tengah gedung yang hancur itu, Sato bangkit dan langsung memakai perlengkapan tempurnya. Saat itu juga muncul beberapa Ajin yang menampakkan diri untuk bergabung bersama Sato. Tetapi Sato hanya memerintahkan mereka untuk menonton pertunjukannya. Selang beberapa saat muncullah sekelompok pasukan khusus untuk menghentikan Sato. Sambil melakukan siaran langsung, Sato menyapa Nagai dan menyuruhnya untuk memperhatikan kekuatan Ajin yang sebenarnya. Pasukan khusus itu segera menembak Sato secara terus-menerus tanpa henti sehingga tak punya waktu untuk beregenerasi. Ini merupakan rencana Tosaki untuk terus membunuh Sato sebelum ia dapat membangkitkan diri. Tetapi hal yang tak mereka duga muncul. Satu persatu pasukan khusus ditembak dari jarak jauh oleh Tanaka. Hal ini membuat pasukan khusus itu kocar-kacir sehingga membuat Sato dapat kembali beregenerasi. Hal ini membuat pasukan khusus itu dibantai oleh Sato. Dan Sato kembali mengancam pemerintah Jepang. Ia ingin besok pukul 8 pagi agar pemerintah Jepang mengumumkan bahwa Tokyo adalah wilayah khusus Ajin. Jika tidak, maka ia akan mencuri gas beracun lalu melenyapkan semua warga Tokyo. Sementara itu di tempat lain, rumah nenek didatangi banyak warga. Mereka mengetahui bahwa Nagai adalah Ajin. Untungnya nenek membantu Nagai dan Eriko untuk melarikan diri lewat pintu belakang. Di malam harinya, Tosaki menghubungi Sato untuk berunding dengannya. Tosaki mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan wilayah khusus kepada para Ajin, tetapi bukan di Tokyo, melainkan di Kyushu atau di Hokkaido. Penawaran Tosaki ini sama sekali tidak menarik bagi Sato karena yang dia inginkan hanya Tokyo. Sehingga perundingan tak menghasilkan kesepakatan apa-apa. Keesokan harinya secara diam-diam Nagai datang menemui Tosaki. Nagai menawarkan kerjasama untuk menghentikan Sato dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, Nagai meminta Tosaki untuk membawa adiknya ke tempat yang aman. Syarat kedua, Nagai ingin diberikan status sosial yang baru setelah mereka berhasil mengatasi Sato. Nagai memperingatkan bahwa Tosaki tidak akan punya cara untuk menghentikan Sato kecuali bekerja sama dengannya. Sebagai jaminan jika melanggar perjanjian, Nagai mengancam akan membunuh kekasih Tosaki yang berada di rumah sakit. Sebelumnya, Nagai telah menyelidiki latar belakang kehidupan Tosaki agar punya senjata untuk bernegosiasi. Selanjutnya, mereka menyusun rencana. Mereka juga telah menyiapkan pasukan khusus anti-Ajin untuk menghentikan Sato. Di markas Sato, para Ajin mempertanyakan mengapa Sato sangat kejam dan menjadi pembunuh berdarah dingin. Tanaka kemudian menceritakan bahwa sejak masih bayi hingga umur 20, Sato terus-menerus dijadikan bahan percobaan. Hal inilah yang membuatnya punya dendam yang sangat besar pada manusia. Hari yang dijanjikan akhirnya tiba. Tanaka memimpin para Ajin untuk mencuri gas beracun itu. Sementara Sato berada di tempat berbeda karena punya rencana lain. Salah satu Ajin menyamar sebagai pegawai di gedung tempat gas tersebut diproduksi. Dan ia bertugas meretas sistem keamanan gedung. Sementara itu Tanaka langsung menyerang gedung saat mereka tiba. Mereka benar-benar menikmati pembantaian yang mereka lakukan. Nagai kemudian menyadari bahwa sistem gedung sedang diretas oleh penyusup. Dia lalu menyuruh hantu hitamnya untuk mencari letak permasalahannya. Hantu hitam dan Tosaki akhirnya menemukan si penyusup dan memperbaiki sistem yang telah diretas.
Kemudian terlihat Nagei sedang mengirimkan hantu hitamnya lewat ventilasi udara. Di sisi lain, Tanaka dan kelompoknya akhirnya tiba di ruang utama. Saat memasuki ruangan, tiba-tiba hantu Nagei memenuhi seluruh ruangan. Hantu hitam hanya bisa dilihat oleh Ajin sehingga pandangan mereka terhalangi. Hal ini menjadi keuntungan bagi manusia sehingga dapat leluasa menyerang para Ajin. Para Ajin akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan obat bius. Tetapi yang paling membingungkan adalah ketidakhadiran Satou. Mereka kemudian mengerahkan kekuatan penuh pada pintu masuk gedung untuk menunggu Satou. Hal tak terduga muncul, ternyata Satou menyimpan potongan tangannya pada tas Tanaka. Kemudian menghancurkan tubuhnya pada mesin penghancur kayu sehingga tubuh aslinya beregenerasi pada potongan tangannya. Hal ini membuat Satou tiba-tiba muncul di ruangan itu dan langsung menyerang semua orang. Satou yang muncul secara tiba-tiba itu mengagetkan semua orang termasuk Nagei. Nagei lalu kembali mengirim hantu hitamnya untuk menghalau pandangan Satou. Satou yang tak dapat melihat apapun akhirnya juga terkena obat bius. Seolah-olah telah dilumpuhkan, ternyata Satou hanya bercanda. Hantu hitamnya melindunginya dari obat bius itu. Satou kemudian memerintahkan hantu hitamnya untuk menyerang semua orang yang ada di dalam ruangan. Satou dan Tanaka akhirnya berhasil mendapat gas beracun itu. Tapi alih-alih meninggalkan tempat itu, Satou malah mengatakan bahwa ia ingin menikmati bagian akhirnya, yaitu berhadapan dengan Nagei. Satou lalu menghubungi Nagei dan mengajaknya ke suatu tempat untuk bertarung. Mereka akhirnya bertarung sengit dengan juga melibatkan hantu hitam mereka. Di tempat lain, Tanaka juga bertarung melawan asisten Tosaki. Singkat cerita, saat Satou dan Nagei bertarung, tiba-tiba pasukan anti-Ajin datang dan menembakkan gas nitrogen pembeku pada mereka. Mereka berdua akhirnya membeku dan hancur berkeping-keping saat ditembak. Saat pasukan anti-Ajin sedang memusnahkan kepingan-kepingan itu, secara tak diduga Nagei kembali beregenerasi melalui potongan tangannya yang sebelumnya tak terlihat oleh pasukan anti-Ajin. Saat tubuhnya sudah kembali utuh, Nagei langsung berlari dan melompat ke jendela dan film selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.